Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, saya sekarang berada di bawah sebuah pohon, dan bagi yang belum mengetahui, pohon ini adalah pohon durian, ya, cukup besar. Dan pohon-pohon seperti ini mungkin sulit diketemukan di Jakarta, ya. Ini adanya di pinggiran Jakarta, di Tangerang Selatan. Dan beberapa pohon durian besar mungkin sudah ditebang, ya, sekarang. Kenapa ditebang? Satu, mungkin pohon durian ini sudah tidak produktif, ya. Yang kedua, mungkin kendala lahan, ya, kebutuhan ekonomi lah. Penebangan pohon durian besar seperti ini karena kebutuhan lahan akan menyebabkan durian jenis ini bisa saja punah. Untuk melestarikannya bisa dilakukan dengan mencangkok. Kendalanya adalah ketinggian pohon akan menjadi masalah. Tapi sekarang telah diketemukan cara untuk melestarikan durian seperti ini, yaitu dengan cara menyambung. Ada sambung sisip, sambung pucuk, juga sambung susu. Hasil sambungan akan berbuah lebih cepat, mungkin sekitar 3-4 tahun hasil buahnya sudah bisa dinikmati. Untuk penyambungan, kita membutuhkan dahan dan ranting pohon durian tua ini untuk kita sambungkan dengan pohon durian muda yang berusia antara 3-4 bulan. Setelah penyambungan sukses, barulah nanti pohon ini bisa kita tanam. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk menyemai biji durian hingga menjadi pohon durian muda. Caranya seperti ini. Sudah saya persiapkan ini biji durian yang akan kita pergunakan sebagai bibit pohon durian muda. Tapi sebelum kita semai, bibit-bibit ini harus kita seleksi, ya. Karena ada beberapa bibit yang memang, atau biji durian ini yang memang tidak layak untuk dijadikan bibit. Caranya cukup mudah. Anda siapkan saja wadah seperti ini, ya, diisi air. Lalu biji-biji durian ini kita masukkan ke dalamnya. Nah, ini sudah saya masukkan ke dalam. Kita tuang saja semuanya ke dalam, ya. Nanti akan kelihatan mana bibit yang pantas untuk kita tanam atau prospeknya bagus, dan mana yang memang tidak untuk ditanam. Nah, sekarang sudah masuk semua dan bisa kita lihat ada beberapa biji durian yang mengambang di air, dan ini menandakan biji durian ini tidak bagus untuk bibit, ya. Kita sisihkan saja bibit-bibit yang kurang bagus ini, karena kalau ditanam pun hasilnya pasti tidak memuaskan, ya. Ya, kita sisihkan. Ada sekitar ini 6, satu lagi 7. Dan ada juga yang bagus seperti ini. Nah, ini ada akarnya, ya. Ini bibit unggul nih. Cepat dia nanti besarnya. Lalu bagaimana dengan yang di dalam air? Apakah semuanya sudah bagus? Tidak. Jadi kita jangan percaya yang di dalam itu bagus. Yang ngelam itu, yang tenggelam itu, ya. Nah, ini harus kita cek lagi satu persatu, ya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita siapkan wadah, ya. Ini mungkin salah satu wadahnya untuk lebih gampangnya kita mengerjakannya, memilihnya, ya. Lalu kita buang yang di dalam tuh, yang enggak
qualified lah, yang nggak bagus lah, bibit yang kurang bagus tuh kita buang. Nah, kita akan memulai menseleksi. Nah, seperti ini seleksinya. Kita tekan. Jadi kalau ditekannya itu keras bagus, dia adalah bagus. Nah, ini yang kurang bagus ya. Ini B-nya ini ditekannya, kita buang saja. Itu berarti bibit yang kurang baik. Nah, sekarang seperti ini kita tekan. Terus kita cari satu persatu atau banyak juga boleh ya. Nah, ini kalau kita tekannya dia bagus, itu tandanya bibit ini layak untuk ditanam ya. Nah, seperti ini aja kita tekan. Banyak pun nggak apa-apa. Yang penting kelihatan kalau kita pencet tuh nggak lembek ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang kurang bagus. Nah, kelihatan. Dia bisa tenggelam karena apa? Karena memang belum terlalu lembek. Jadi dia tenggelam. Nah, seperti ini kita cek. Nah, ini yang bagus nih, yang unggul nih. Udah keluar itunya ya. Akarnya kita sisihkan. Nah, seperti ini. Ya, terus saja kita pastikan yang ada di dalam itu keras, bagus dan tidak lembek ya. Itu menandakan bibit adalah bibit unggul yang bisa ditanam dan bisa tumbuh dengan bagus. Nanti akan kita lanjut dengan proses persiapannya. Ini kita masih pilih terus dan ternyata memang beberapa cukup bagus ya. Ya, yang unggul kita sisihkan, yang sudah keluar itunya, keluar akarnya ya. Kita tekan-tekan seperti ini. Nah, keras aja tekannya, langsung aja ya, sekuat tenaga juga bisa, karena dia tidak akan pecah ya. Kalau yang bagus itu tetap kencang ya, namanya biji durian kan. Tapi kalau yang jelek memang dia pasti akan keluar ya isinya ya. Nah, ini semuanya bagus nampaknya. Alhamdulillah, bibit yang saya persiapkan sebagian besar bagus. Nah, ini kelihatan busuk, kita buang ya. Hanya sekitar ya 1-2% atau 5% lah yang tidak bisa atau tidak layak untuk ditanam. Nah, ini baik-baik semua. Nah, sudah mau selesai ya. Sudah selesai sudah. Nah, ini yang ada akarnya kita pisahkan. Ya, cukup ada sekitar 6 atau 7 ya yang sudah berakar, dan ini pastinya akan tumbuh lebih dulu dia nanti, lebih besar lebih dulu dari yang lain. Oke, itu saja untuk seleksi bibit. Saya menggunakan pupuk NPK yang warna biru seperti ini dan 1 gayung air ya. Ini nanti kita akan campur seginilah pupuk NPK-nya. Kita campur ke air 1 gayung. Ya, kita aduk biar nanti pupuknya hilang ya dan bercampur dengan air. Kita pastikan semuanya bercampur. Setelah itu, nah, sudah bercampur dan warnanya agak putih, kita tuangkan ke biji yang akan kita jadikan pohon durian nanti ya. Tujuannya agar pupuk ini lebih cepat meresap ke biji dan hasilnya akan lebih bagus ya. Setelah 1 hari direndam, kita buang airnya. Perendaman ini untuk lebih pada hasil yang maksimal ya. Ya, kita buang dan kita lihat hasilnya nanti. Ya, sangat cantik kan, lebih cerah, lebih bersih ya. Dan ini cukup bagus. Nah, itu kita siapkan tanahnya, kita siram dengan air secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak juga ya, sampai basah aja tanahnya.
Nah, sekarang kita siap untuk mulai menyemai biji ini di satu tempat saja gitu, atau dua tempat saja. Nah, kita tanam dengan bagus posisinya ya, dipenuhi aja semuanya, pokoknya asal kena tanah aja, karena ini kan untuk sementara aja, nanti akan kita ambil lagi setelah dia keluar putik bawahnya itu untuk akar ya, bakal akarnya nanti. Nah, kita tata dengan bagus agar semuanya bisa muat ya di dua ember ini. Ya, kita masih menata ya, ditata dengan bagus, pokoknya semuanya harus ke bagian tempat gitu. Biji-biji durian ini yang penting bagian akarnya itu akan keluar nanti kalau sudah sekitar 1 mingguan ya. Sekarang masih kita tata ya, jadi dengan tepat sekecil ini atau kita basahin tanahnya ini, tujuannya agar nanti saat kita ambil itu lebih gampang ya, daripada kita tanam di tanah gitu. Dengan wadah seperti ember ini akan mempermudah kita nanti saat kita mencabutnya setelah bakal akarnya keluar. Jadi tidak banyak masalah gitu, patah atau ya macam-macam gitu kan. Yang kedua juga menghindari dari binatang ya, seperti semut atau rayap gitu. Kadang-kadang suka juga makan bawahnya gitu. Jadi dengan alas ember seperti ini lebih aman. Kedua dari jangkauan binatang piaraan misalnya. Kalau yang punya ayam kan kadang-kadang juga suka makan ya. Nah, kalau dengan seperti ini akan lebih aman. Ya, kita isi aja semuanya, pokoknya biji durian ini ke bagian tempat kena tanah aja. Jadi karena ini untuk lagi-lagi untuk sementara aja tempat ini, bukan untuk dijadiin sampai besar ya. Yang penting dia keluar bakal akar. Nah, langsung kita cabut, dan ini benar-benar akan sangat mudah mencabutnya nanti. Kalau kesulitan ya kita siram air aja ke ember ini, jadi nanti dia lepas dengan sendirinya ya. Tapi biasanya juga nggak terlalu seperti keras ya kalau kita kasih air banyak gitu. Ini hanya untuk mempermudah kita untuk nanti kita pindahkan ke plastik kecil lah, untuk dia tumbuh lebih baik lagi ya. Nah, ini udah mau hampir penuh. Nah, seperti ini nih, udah mau penuh ya. Nah, sekarang udah mau hampir selesai. Kita lihat sangat padat ya, sangat rapat gitu. Pokoknya masukin aja semuanya. Nggak usah ragu, nggak usah ntar nggak jadi, nggak usah. Karena ini juga seleksi alam, nantinya ada juga yang nggak jadi ya, karena bibit yang sudah kita tanam ini belum tentu semuanya sukses, ada aja. Nah, ini udah mau penuh dan mungkin sedikit lagi selesai ya. Ini saya siapkan ya sekitar 50 butir lah biji durian ini, sekitar 50-an, tapi jangan berharap 100% jadi, karena pasti ada aja yang gagal gitu ya. Banyak masalahnya, dia busuk atau mungkin nggak kebagian tempat, dan ya macam-macam. Jadi mungkinan dengan cara seperti ini hampir 95% sukses, 5%-nya biasanya gagal, seperti yang tadi saya bilang, akan hasilnya
membusuk atau macam-macam ya. Kita kadang-kadang bibit ini kan nggak selalu bagus juga, walaupun sudah kita seleksi dengan ketat ya. Nah, ini sudah mau hampir rampung ya, cukup rapat ya. Nah, rapat sekali ya, sisip-sisipkan aja ya, posisinya biar kebagian tanah beceknya gitu. Sekali lagi saya bilang bahwa ini hanya tempat sementara ya, untuk menumbuhkan akar bawahnya. Dan jangan terlalu lama juga. Kalau misalkan Anda taruh di sini sampai tinggi, itu kadang kurang sukses ya, kurang berhasil. Jadi setelah dia keluar, langsung dilepas 1 minggu lah, atau 10 hari paling lama sudah keluar biasanya dia, dan sudah cukup bisa dipindahkan ke tempat lain untuk ditaruh satu persatu. Jadi jangan, kalau nanti dipindahkan ke plastik itu satu persatu ya, jangan seperti ini, nanti hasilnya kurang bagus ya. Nah, ini sudah mau selesai dan beginilah posisinya, rapat dan berdesak-desakan di ember ya, tapi ini nggak ada masalah kok ya. Nih hasilnya ya, kita taruh di tempat yang terkena matahari ya, ini untuk mempercepat prosesnya. Nah, seperti ini. Oke rekan-rekan ya, setelah 1 minggu saya masukkan ke dalam plastik ya, plastik sederhana aja, bisa dibeli di warung ya. Ini plastik putih ukuran seperapat ya, atau setengah kilo bisa. Dan saya masukkan satu persatu seperti ini. Dan ini hasil setelah 2 minggu ya. Lihat sudah mulai besar, akarnya juga sudah mulai meninggi ya. Dan ini setelah keluar putik daunnya, saya pisahkan. Lihat dia lurus ya, berbeda dengan yang belum keluar putiknya ya. Nah, ini kan pada merunduk atau bengkok batangnya. Nah, itu memang proses alaminya ya. Setelah cangkangnya itu lepas, dia akan keluar putik daun dan dia akan lurus secara otomatis ya. Nah, ini juga ada yang gagal ya, seperti saya bilang bahwa tidak mesti berhasil. Nah, ini cangkangnya ya, sudah bisa lepas. Nah, kita jangan lepas kalau dia masih keras ya, dia masih megang. Nah, ini sudah bisa dilepas saja kalau udah bisa ya. Memang kita harus teliti atau ya sering mengecek lah. Nah, ini masih keras. Nah, jangan dipaksa karena daunnya itu putik daunnya belum keluar ya. Nah, seperti ini kita cek saja kalau ada waktu gitu. Bisa juga mereka lepas sendirinya ya, lepas dengan sendiri. Nah, seperti ini dia lepas sendiri nih. Nah, tanpa perlu kita lepas, dia akan lepas sendiri. Nah, itu putiknya sudah keluar ya. Nah, ini yang gagal nih, lihat kan, buahnya juga hitam seperti berjamur. Nah, ini pasti yang begini-begini gagal nih ya. Nah, itu kelihatan kan, hitam tidak cerah seperti kelopak-kelopak yang lain ya. Nah, ini sudah bisa dilepas juga. Nah, ada 4 ya hari ini ketika saya cek. Nah, itu putik daunnya sudah keluar. Nah, bengkok-bengkok seperti ini nih, sekali lagi saya bilang, nanti nggak perlu khawatir, nanti dia akan lurus sendiri setelah putik daunnya keluar. Nah, ini kalau keras ini jangan dipaksa seperti ini nih ya, karena ini akan membuat gagal nantinya ya kalau patah putik daunnya. Nah,
Ini juga masih belum bisa ya. Kenapa mereka tidak berbarengan? Mungkin karena penyerapan pupuk yang tidak merata ya ketika kita rendam kemarin ya. Nah, ini sudah bisa. Satu lagi lepas. Nah, ini dalamnya nih. Tuh, seperti ada dua pegangan ya, tangan dan putiknya itu di tengah satu itu. Nah, seperti itu. Iya. Nah, hari ini sudah ada berapa? 5 ya. Oke, saya cek. Nambah lagi 1, 6. Iya. Nah, ini masih keras. Iya, ini cukup berbeda-beda tumbuhnya mereka, tapi boleh dibilang merata ya, hampir rata. Seperti ini, walaupun mereka lepas kelompoknya itu tidak bareng. Ya itu mungkin tanah juga pengaruh yang kita masukkan ke plastik, dan pupuk juga pengaruh. Tapi saya pastikan mengikuti cara saya, Anda akan sukses. Minimal 90% pasti sukses. Ini ada rumput-rumput ya di sekitarnya yang ikut tumbuh, dibuang aja, dibuangin. Nah, ya dibersihkan gitu untuk mengurangi penyerapan makanan buat si pohon. Jadi mungkin akan lebih cepat besar dengan rumput-rumput ini kita buang, dibuangin aja biar rapih ya. Nah, seperti ini. Nah, dia masih bengkok ketika keluar itu ya, tapi sehari 2 hari kemudian dia akan lurus secara otomatis. Itu keunikannya dari pohon durian ya. Durian muda seperti ini. Nah, ini kita buang pohon-pohon atau rumput-rumput kecil yang berada di ikut tumbuh di plastik ya. Nah, kita satukan yang sudah keluar putiknya. Ini cukup lumayan banyak hari ini ya. Ya, untuk menghilangkan stres bisa lah kita lakukan ini, bertani seperti ini ya, di lahan kecil. Kita buat bibit pohon durian. Untuk biji durian ya, kita bisa meminta atau apa ya kepada pedagang durian ya. Banyak kan pedagang durian. Nah, kita minta limbahnya aja, limbah biji duriannya. Mereka pasti dengan senang akan memberi ya. Jadi bibitnya itu kalau boleh dibilang gratis lah kalau kita mau ya. Yang penting kita mau ya ngomong sedikit lah kepada pedagang durian untuk minta bibit atau biji dari durian yang sudah dia jual. Kan biasanya pedagang durian itu banyak yang makan di tempat pedagang itu. Nah, bijinya itu biasanya dikumpulkan oleh pedagang itu. Katakan itu limbahnya ya. Ini kan limbah sebenarnya biji ini. Dan ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik lagi tentunya. Ini saya kasih contoh ya untuk ini yang bisa dipotong, putiknya sudah keluar, nah dipotong seperti ini. Yang ini jangan pernah dipotong ya, karena ini masih keras, belum ada putiknya. Jadi pastikan yang mau dipotong itu sudah keluar putiknya seperti ini ya. Nah, nanti kita gunting dan ini akan mempercepat proses dari tumbuhnya putik tersebut. Nah, seperti ini cara mengguntingnya. Kita lihat, perhatikan putiknya. Nah, ini yang kita potong ya. Jangan salah, nanti malah putiknya yang dipotong dan itu pasti kurang bagus ya hasilnya nanti. Ya, kita taruh di tempat yang sudah tersedia ya.
Ini contoh biji yang gagal menjadi pohon. Perhatikan dia cangkangnya tidak cerah, berjamur, dan ini yang gagal ya. Dan saya akan kasih gambaran ini dari biji tumbuh, membesar, dan menjadi pohon ya. Ini contohnya. Jadi yang pertama itu sekitar 1 minggu, 10 hari, 15 hari, 18 hari, 20, dan setelah 1 bulan ia akan seperti ini ya bentuknya. Dan ini yang sudah berhasil tumbuh dan siap menjadi pohon muda ya, sekitar 3 bulan atau 4 bulan lagi sudah bisa digunakan untuk sambung sisip, sambung pucuk, dan sambung susu ya. Untuk sambung sisip dan sambung pucuk mungkin hanya membutuhkan 1 pohon durian muda usia 3-4 bulan ya. Tapi untuk sambung susu biasanya minimal membutuhkan 5 pohon durian muda usia 3-4 bulan. Dan ini bisa Anda manfaatkan untuk dijadikan penghasilan tambahan ya. Harga pohon durian muda usia 3-4 bulan itu berkisar antara 10 sampai 20 ribu. Dan ini bisa Anda jual kepada para pengembang pohon durian untuk proses sambung ya. Atau Anda akan menyambung sendiri pohon durian muda tersebut dengan pohon durian langka, mungkin dengan durian-durian yang top ya, seperti durian bawor, durian montong, atau durian-durian lain ya. Harganya untuk pohon durian usia sekitar 1 sampai 1,5 tahun atau 2 tahun itu berkisar antara 500 dan 700 ribu rupiah. Jadi dari sana saya bilang Anda akan menghasilkan jutaan ya, jutaan uang dari pohon durian ini. Demikianlah apa yang saya sampaikan hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.